Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan bab fadlul ju'i wa khushunat al-aish wal iktisar 'ala al-qalil minal ma'kuli wal mashrubi wal malbus. Bab tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman, pakaian, juga bab tentang pengekangan hawa nafsu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. 4 ayat sudah kita bahas di awal dari pembahasan bab ini. Berikutnya kita akan membahas hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Qala al-muallif al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat: Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida, muttafaq alaih. Wa fi riwayatin ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min ta'amil burri thalatha layalin tiba'an hatta qubida. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah kenyang dengan roti gandum dalam waktu 2 hari berturut-turut. Dan ini berlangsung hingga beliau meninggal dunia. Tidak pernah kenyang dengan roti gandum dalam waktu 2 hari berturut-turut. Berarti sehari kenyang, sehari berikutnya tidak kenyang. Kan tidak berurut 2 hari berturut-turut kenyang. Berarti sehari kenyang, sehari tidak. Sampai beliau meninggal dunia. Di satu riwayat dikatakan, sejak menetap di Madinah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang oleh makanan yang terbuat dari gandum dalam waktu 3 malam berturut-turut. Jadi satu redaksi mengatakan 2 hari berturut-turut, di sini 3 malam berturut-turut. Dan ini berlangsung sampai beliau meninggal dunia. Jadi dengan riwayat yang kedua ini, ya setidak-tidaknya 2 hari Nabi kenyang, 1 harinya tidak kenyang. Karena tidak pernah 3 hari 3 malam berturut-turut kenyang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari riwayat ini jelas terkait dengan pembahasan bab barakallahu fikum, bagaimana bersahajanya kehidupan Nabi dalam berumah tangga di sini. Sederhana, bersahaja di dalam makanan. Dan ternyata dengan keadaan beliau seperti itu tidak menjadikan beliau kufur nikmat. Tidak juga menjadikan beliau
jauh dari keteladanan, kesabaran. Maka demikianlah keteladanan yang sangat istimewa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga yang bersama dengannya. Ya, kalau barakallahu fikum istri itu biasa-biasa saja, ya tentu susah ibu ya diajak lapar begitu. Pasti ngomel-ngomel. Ya kan? Ada uang abang disayang, tidak ada uang ganti suami, kan begitu. Ada makanan, saya kenyang, tidak ada makanan, kamu saya tendang. Gitu kan? Barakallahu fikum. Makanya sejatinya juga menunjukkan tentang keistimewaan Alu Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang bersama dengan beliau itu bukan orang biasa, tapi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu punya kualitas iman, punya kualitas kesabaran, ketabahan, ya tahan uji begitu ya. Jadi ini sekaligus menunjukkan istimewanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, juga azwajun Nabi, ya istri-istri Nabi yang lainnya yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fase perjuangannya di kota Madinah. Taib. Kita bisa juga mengambil beberapa pelajaran yang lain. Di sini kita memahami bagaimana berpalingnya Nabi beserta keluarga beliau dari kesenangan terhadap dunia, dan bagaimana zuhudnya beliau dari dunia ini. Masya Allah, sekelas Nabi itu bisa nggak ibu ya berlimpah fasilitas? Bisa. Nabi ini tinggal ngomong saja ke sahabat-sahabat yang kaya, fasilitasi saya, begitu kan? Pasti akan diberikan fasilitas. Kenapa? Karena beliau punya sahabat yang sangat loyal, sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi ternyata tidak seperti itu. Nabi dengan kebersahajaannya, walaupun Nabi sejatinya bisa hidup berkelimpahan, ya sangat mungkin beliau hidup dengan full fasilitas. Tapi ini yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu sebagai bentuk keteladanan ya bagi kita sebagai umatnya. Karena susah cari pemimpin, bahkan pemimpin dunia yang kemudian minim fasilitas. Ya ibu, susah cari pemimpin apalagi kelas dunia, kelas alam semesta ini yang kemudian minim fasilitas. Namanya pemimpin, namanya raja, itu biasanya fasilitas sempurna diberikan kepadanya. Begitu kan ibu? Barakallahu fiik. Nah ini berpalingnya Nabi dari dunia, zuhudnya beliau terhadap dunia. Kemudian dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran, dibolehkan meninggalkan makanan dengan tujuan untuk bersikap zuhud. Meninggalkan makanan dengan tujuan ingin bersikap zuhud. Tapi catatannya tanpa harus mengakibatkan hal buruk pada fisik atau mengakibatkan kita keluar ya dari jalur syariat Islam. Ya mempayah-payahkan diri, menyengsarakan diri padahal dia punya kemampuan. Nah, selama tidak melanggar jalur syariat tidak masalah. Kan banyak Masya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang Masya Allah begitu ya, berkelimpahan sejatinya, dia bisa beli makan yang enak-enak, namun dia lebih memilih bersahaja saja.
Dan lagi-lagi makanan orang-orang dulu itu menjadi makanan-makanan spesial di zaman ini, gitu ya. Orang zaman dulu biasa ya pagi-pagi itu makan rebus-rebusan, kan begitu Bu? Cukup rebus singkong, rebus ubi, rebus talas, rebus jagung, begitu kan? Sama satu cangkir kopi. Itu sarapan tuh selesai begitu. Sekarang ini jadi makanan spesial, kan begitu. Makanan yang kemudian dilabeli makanan sehat, gitu ya. Kan tidak ada ya orang jualan gorengan sehat, nggak ada. Tapi kalau orang jualan rebusan, ya dia akan pasti menyertakan itu, ya. Rebus makanan sehat, rebus-rebusan, begitu kan? Padahal itu zaman-zaman orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu, itu makanan santapan hari-hari. Ya. Ya sekarang jadi makanan sehat. Jadi pikir-pikir ya balik ke zaman dulu. Balik ke zaman dulu. Barakallahu fikum. Kurma itu ya makanan biasa orang Arab. Jadi sekarang kurma itu jadi makanan istimewa. Madu juga demikian, ya. Gandum juga demikian. Ya, setelah orang banyak tahu khasiatnya, akhirnya dia menjadi makanan yang spesial. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya di dalam riwayat ini juga ada petunjuk, ada perintah agar tidak sampai kenyang saat makan. Kita kapan berhenti makan, Bu? Biasanya saat kita sudah kenyang, ada uap yang keluar, tanda kenyang. Namanya apa? Sendawa ya. Namanya sendawa. Gitu. Itu kalau belum ada yang bunyi begitu, biasanya haben aja saja, terus habek makan. Gitu kan Bu? Nah idealnya memang kalau takaran kita itu misalkan ya takarannya 2 centong lah begitu ya, 2 centong nasi. Nah usahakan 1,5 kita ambil supaya tidak terlalu kenyang. Cuman demikianlah ya kita ini kalau belum kenyang belum berhenti, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi usahakan berhenti sebelum kenyang. Artinya ya betulan ditakar, disesuaikan. Ya kalau porsinya sampai kenyang itu sekian, ya dikurangilah 1/4-nya. Begitu ya. Karena kekenyangan apalagi terlalu kenyang itu bisa madorot. Di sini disebutkan bisa mengakibatkan kebodohan. Ya belet, ya belet itu ya bodoh. Biasanya banyak makan belet. Juga biasanya menyebabkan kita banyak tidur. Ya. Banyak makan, habis makan terbitlah ngantuk. Sok ibu di sini yang sarapannya kekenyangan pasti ngantuk. Gitu ya. Tapi alhamdulillah pada puasa sepertinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada juga yang mengatakan terlalu kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Iya. Lelet jadinya, loading. Ya. Kenapa? Kekenyangan. Bisa juga barakallahu fikum menghilangkan banyak ketaatan. Ya, karena di kita ini kalau habis makan bukan tambah energi, ya malah semakin bikin ngantuk. Begitu kan Ibu? Berarti kan ada masalah. Kalau orang di Jepang katanya keringatan itu saat kerja, ya di kita keringatan itu saat makan. Nyah-nyeh-nyoh begitu lahap sampai keringatan. Ya, barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya ya
kita mesti mengerti takaran. Mengerti takaran. Karena kalau berlebih-lebihan pasti madarat. Pasti madarat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, wa an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala annaha kanat taqulu wallahi ya ibna ukhti in kunna lananzuru ila al-hilal thumma al-hilal thalathata ahillah fi syahrain wa ma ukida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qultu ya khalatu fama kana yu'ishukum qalat al-aswadan at-tamru wal ma' illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manaihu wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayaskina, muttafaq alaih. Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya dia menyatakan, beliau mengatakan, Urwah bin Zubair dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhum, bahwasannya Urwah bin Zubair menyatakan, wahai keponakanku, demi Allah kami pernah melihat bulan, lalu melihat lagi bulan, dan kemudian bulan, berarti bulan, ya. 3 kali dalam 2 bulan, ya. Sedangkan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinyalakan api sama sekali. Tidak ada nyala api, maksudnya apa, Ibu? Tidak masak. Zaman dulu masak pakai tungku, pakai kayu bakar, ya. Ibu-ibu ngalamin kan, Bu? Alhamdulillah, saya ngalamin. Yang ngalamin masak pakai tungku kayu bakar berarti sudah tua. Barakallahu fikum. Nanti saya ngalamin tuh, ya sama nenek, kan tinggal sama nenek. Tungku kayu bakar. Ya dulu kakek saya tukang nyari kayu bakar di hutan karet, pohon karet, kebun karet. Itu 1 ikat dijual zaman dulu cuman 500 perak kah? Apa 300 perak, 1 ikat besar. Sampai numpuk di pinggir rumah. Gitu ya. Zaman dulu mah kan begitu, Ibu ya. Jadi punya singkong dimasukin aja ke bara di bawah, ya. Namanya bukan singkong bakar, apa namanya, lupa namanya, ada istilah orang Sunda itu, ya. Bubui, ya, dibubui, ya. Jadi singkong dibubui, dimasukin, kadang disimpan di depan tungku. Itu namanya, ada istilah lagi, deang, namanya dideang, ya. Dideang atau dibubui. Itu nikmat sekali. Zaman dulu kan begitu. Minyak goreng itu dari gaji kambing digantung di atas tungku, ya kan? Jadi kalau mau goreng-goreng sesuatu tinggal dipotong sedikit, maka lemak kambing itu jadi minyak, gitu ya. Makanya sekarang pada lemuk, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak nyala api maksudnya berarti tidak masak. Tidak masak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini berbulan-bulan, ya, beberapa bulan disaksikan oleh Urwah bin Zubair. Rumah-rumahnya Nabi kan punya beberapa istri. Barakallahu fikum, masing-masing ada rumahnya, ada kamarnya. Itu tidak pernah nyala api, beberapa kali hilal. Taib. Maka kutanyakan, wahai bibiku, maksudnya ke Ibunda Aisyah,
Jika demikian adanya, maka makanan apa yang dapat menghidupi kalian? Kalau tidak pernah masak, terus apa yang dimakan? Maka kemudian Ibunda Aisyah menjawab, al-aswadan, dua makanan hitam. Yang dimaksud adalah kurma dan air. Namun kata Ibunda Aisyah, hanya saja waktu itu Rasulullah punya tetangga dari kalangan Ansar. Mereka mempunyai hewan perahan. Mereka sering mengantarkan air susunya untuk beliau, sehingga kami pun diberi minum dengannya. Masya Allah, minum susu itu minum spesial, kan begitu ya. Kalau air putih kan mungkin semua orang minum, tapi minum susu, barakallahu fikum, itu tidak semua orang bisa minum susu. Zaman saya kecil, ibu, kalau ada teman itu sebelum berangkat sekolah minum susu dulu, itu kita nyebutnya orang kaya. Begitu, Bu. Zaman dulu kan begitu. Yang punya TV, itu orang kaya. Karena susah nyari rumah yang punya TV. Ya, jadi kalau nonton itu berjamaah. Kalau terlambat ditutupin gordeng. Ya, itu kita ngalamin banget itu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi minuman susu ini spesial. Karena dia minuman yang berwarna, bukan air putih. Nah, ada tetangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansar. Mereka punya hewan perahan, sering mengantarkan air susunya untuk Nabi. Akhirnya keluarga Rasulullah pun ya mendapatkan minum susu itu darinya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini jelas sekali hadis ini dari awal sampai akhirnya menunjukkan bagaimana kebersahajaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi makanan, dari sisi minuman. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ada di sini yang berbulan-bulan makanannya aswadan saja? Ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Sesusah-susahnya kita, ibu, tetap makan nasi. Kadang mohon maaf, orang susah itu makan nasinya lebih banyak, gitu ya. Ya kan, ibu? Masya Allah. Kalau ada warung makan, tidak karu-karuan kalau ngasih kalau melayani makan gitu ya. Nasinya sampai numpuk, sampai kemudian dikenal itu namanya nasi Portugal, gitu ya. Porsi tukang gali, gitu ya. Kenapa? Ya karena yang banyak makan biasanya para pekerja keras. Adapun yang kantoran-kantoran, Masya Allah, itu makannya ditakar, sedikit makannya. Gitu kan, ibu? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini kita dibimbing dan diberikan pelajaran dari apa yang kemudian dialami dalam kehidupan Nabi. Bagaimana keteladanan dari beliau bahwa hidup itu biasa saja. Gitu ya. Hatta dalam urusan kebutuhan pokok saja Nabi sangat-sangat bersahaja. Padahal ini kebutuhan primer, kebutuhan pokok, makanan. Begitu sederhananya makanan Nabi. Aswadan, ya, kurma dan air, itu beberapa kali hilal, begitu keadaannya. Spesial dikit minum susu kambing. Masya Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, minum susu unta. Berarti sangat bersahaja. Sangat bersahaja. Karena kita di masa-masa dahulu juga mengalami seperti itu. Kalau ada orang itu minum susu setiap pagi, biasanya itu orang kaya. Karena orang biasa tidak minum susu. Taib. Nah, di sini memberikan pelajaran, diperbolehkan memberitahukan keadaan seseorang di rumahnya jika hal itu dimaksudkan untuk diambil pelajaran. Ya, rumah Nabi itu kan
tidak ada pernak-perniknya. Begitu ya. Sederhana sekali, tidak ada perabotan yang antik-antik, tidak punya Gucci untuk hiasan di ruang tamu yang harganya jutaan rupiah, enggak ada itu. Tidak ada. Sederhana sekali. Dan Masya Allah, semakin simpel rumah kita itu, semakin tenang hidup. Dan begitu. Semakin juga sedikit yang kita urus. Ya kan Ibu? Coba kalau rumah Ibu 10 kali 10 lebarnya, luasnya. Susah enggak ngurusnya Ibu? Susah. Ada 5 kamar. Ya, 2 tingkat. Belum ada balkonnya. Susah ngurusnya, susah. Semakin banyak barang, semakin kita dibuat susah. Semakin sedikit barang di rumah kita, semakin minimalis, semakin simple. Begitu. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh orang itu memberitahukan keadaan seseorang di rumahnya jika dalam rangka memberikan pelajaran, ya. Keteladanan tentang kebersahajaan. Artinya gini Bu, kalau Nabi itu rumahnya bisa jadi surga dunia dengan segala kebersahajaannya, lo kita yang serba ada ini harusnya lebih pandai bersyukur. Lebih pandai bersyukur, bukan ya dengan banyak keluhan. Ya, malu kita kalau hari-hari kemudian keluhan dan keluhan. Merasa kurang dan terus merasa kurang. Padahal di rumah serba ada. Ya, kulkas saja saking besarnya 3 pintu, begitu kan? Masya Allah, kayak lemari besar. Belum lagi freezernya, ya, belum lagi macam-macamnya, begitu ya. Kitchen kitchen set, punya minibar di rumah. Oh, Masya Allah, sopanya empuk, ya. Ada sopa yang bisa mijit punggung, begitu ya. Luar biasa fasilitas di rumah. Punya alat terapi, ya. Kemudian spring bednya juga spring bed yang mahal, bisa mengeluarkan aroma terapi. Aduh, masih mengeluh, ya. Orang kalau punya fasilitas seperti itu masih mengeluh, malu sama Allah, ya. Masih merasa kekurangan, malu sama Allah. Lihat keadaan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebersahajaannya. Taib. Diperbolehkan juga menanyakan keadaan hidup seseorang untuk diikuti, diambil pelajarannya, baik dalam hal ucapan maupun keadaan, untuk diteladani, seperti yang ditanyakan oleh Urwah bin Zubair kepada bibinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Boleh bertanya untuk mengambil pelajaran, untuk menjadikannya sebagai keteladanan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, di dalam riwayat ini juga ada pelajaran bagi kita yang hidup bertetangga. Insya Allah semua kita punya tempat tinggal, dan pasti tempat tinggal kita itu punya tetangga. Ada tetangga, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Apalagi ibu yang tinggal di kota begini, sangat padat rumah, ya, nyaris bisa dikatakan dempetan, begitu ya. Dinding kita ya juga dindingnya tetangga, begitu kan? Namanya rumah kopel, begitu. Barakallahu fikum. Maka di sini ada pelajaran bagi mereka yang hidup bertetangga. Kita dengan sesama tetangga selayaknya saling berbuat ihsan, berbuat baik. Sudah pernah berlalu pembahasan hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, maka muliakanlah tetangganya.
jika tidak mampu berbuat yang baik, setidak-tidaknya jangan berbuat buruk kepadanya, jangan mengganggu dan menzoliminya. Begitu. Lihat di sini, Rasulullah bertetangga dengan orang Ansor. Masya Allah, orang Ansor ini karena tahu keadaan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senang berbagi karena beliau punya hewan perahan yang diambil dimanfaatkan susunya. Beliau berbagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah keteladanan dalam kehidupan bertetangga. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya saling berbagi dengan tetangga. Karena tetangga itu bisa dikata orang terdekat kita. Ibu, adik, kakak bisa berjauhan. Begitu kan? Bisa berjauhan rumahnya, tapi yang terdekat dengan kita ternyata tetangga kita. Ya kan? Zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu. Orang zaman dulu, Ibu, barakallahu fikum, mereka itu punya lahan tuh luas-luas, kan begitu. Akhirnya orang tuanya kemudian mengkapling-kaplingkan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya 5 dikasih, yang bagian sana buat si sulung, bagian sana buat anak kedua, dibagi-bagi begitu ya. Nanti setelah pada rumah tangga mereka pada bikin rumah sendiri, ngariung, ngumpul di satu komplek, di satu kawasan. Nah, sekarang nyari yang begitu kan susah, Bu. Ya. Nyari yang begitu tuh susah. Ya. Anak pertama ada di Aceh, anak kedua ada di Lampung, anak ketiga di Makassar, anak keempat ada di Jawa, anak kelima ya ada di Papua. Setiap provinsi ada. Orang tuanya di Balikpapan. Gitu kan? Siapa kemudian yang paling dekat dengan orang tuanya? Tetangganya. Anak-anaknya jauh. Ya. Adik kakak juga berjauhan. Yang paling dekat dengan kita ya tetangga. Yang paling berperan kepada kita ya setelah kita ini hidup bertetangga ya tetangga. Coba kalau ada hal-hal emergensi sifatnya, siapa yang bantu kita, Ibu? Tetangga. Saudara kita enggak ada, wong jauh-jauh. Ya, makanya tetangga itu diperhatikan dalam Islam. Diperhatikan hak-haknya. Nah, hiduplah bertetangga dengan saling berbagi. Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika engkau masak marok, ya, perbanyak kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Maksudnya berbagi dengan tetangga. Ya, kalau sedang berkelimpahan itu berbagi dengan tetangga. Ini yang harusnya dihidupkan. Sekarang mah susah tuh, Ibu, apalagi di komplek-komplek elit. Lu gue, ya, nafsi, ya. Tidak peduli kadang siapa ini di nomor samping rumah saya ini orangnya siapa, gonta-ganti. Ya. Ibu-ibu sih yang nempatin ibu-ibu. Tapi tiap bulan beda laki-laki yang masuk ke situ. Gitu kan? Tetangga depan juga nggak jelas siapa, tetangga kanan, kiri, belakang, ya tidak jelas, ya nyaris bisa dikatakan tidak peduli, tidak mau tahu, gitu ya. Kalau itu orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam yang tidak ngerti adab bertetangga, mungkin tidak masalah, wong mereka tidak punya panduan untuk itu, kan begitu ya. Ada orang posting dia sedang di Amerika, begini guys, ya di Amerika kehidupannya, sama tetangga nggak mau tahu. Kata saya ini mirip kok di Indonesia, jauh-jauh ke Amerika. Di Indonesia sekarang sudah modelnya begitu, ya, ya mereka dengan agamanya mereka, gitu ya. Nah kita loh Muslim, perhatikan tetangga. Ustadz, tetangga saya orang-orang kaya, ndak apa-apa. Emang orang kaya nggak suka hadiah, Bu? Hah? Orang kaya suka hadiah enggak? Suka. Kira-kira kalau kita kasih sayur, masakannya enak lagi, kira-kira diterima enggak itu hadiah kita? Pasti diterima. Ya. Bahkan mohon maaf, orang kaya justru yang doyan dengan hadiah-hadiah itu kan? Paling doyan itu.
Ada rumah subsidi murah-murah. Siapa itu Bu yang beli Bu? Orang kaya, bukan orang miskin. Ya kan? Kan pemerintah pernah tuh ngasih rumah subsidi, ya. Yang beli orang kaya, beli 3, gitu ya. Nanti sudah jadi dia renovasi jadi 2 tingkat megah, gitu ya. Luar biasa. Ini rumah subsidi apa rumah orang kaya? Ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi perhatikan tetangga. Kalau dia miskin, hitungannya sedekah. Kalau dia orang kaya, hitungannya hadiah. Dua-duanya amal kebaikan yang berpahala. Nah ini hidup bertetangga. Ya, dengan makna luas, semua orang yang berada di sekitar kita sejatinya tetangga. Nah, ibu, ketika duduk bermajelis kayak gini, kanan kiri depan belakang itu namanya tetangga. Maka jangan saling mengganggu. Dengan tetangga itu jangan saling mengganggu. Di antara gangguan kalau ibu ngantuk, ya. Itu mengganggu, itu jelas mengganggu. Bangun Bu, yang ngantuk Bu. Ada yang ngantuk? Bangun. Ya. Kenapa? Ibu mengganggu tetangga ibu. Mengganggu nggak ibu kalau ada yang ngantuk? Kalau saya ganggu banget. Kenapa? Nular. Ya. Lihat dia ngantuk jadi pengen ngantuk juga. Ya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Hidup bertetangga, ya. Kemudian di sini juga kita bisa mengambil pelajaran memberi minum atau sedekah air, baik itu air putih ataukah air yang lebih istimewa dari air putih, susu misalkan seperti yang dikisahkan dalam hadis ini. Ini termasuk amal ibadah yang bisa mengantarkan seseorang ke surga. Nabi ketika ditanya sedekah yang paling utama, apa jawaban Nabi? Sakyul ma, memberi air. Masya Allah, memberi air. Nah ini mau Ramadan lagi ibu ya. Saya mengenal ada seorang ikhwan, Masya Allah. Tiap mau Ramadan beliau drop itu semua masjid-masjid sunnah. Kalau nggak salah satu masjid itu 20 karton, ya, air mineral kemasan. Ya 20 dus. Itu satu masjid. Bayangkan ada berapa masjid yang beliau sumbang di Balikpapan ini. Nah itu sedekah utama ibu. Sedekah utama. Siapapun yang kemudian minum airnya dan dia buka puasa dengan itu, sahur dengan itu, ya, ketika taraweh juga disuguhi air itu, maka si fulan yang menyedekahkannya ini dapat aliran pahala. Begitu, Masya Allah. Kalau dulu saya di Yaman ibu ya, itu di trotoar pinggir jalan tuh banyak sekali salajah itu ya, semacam tempat minum dingin, sudah ada pendinginnya. Karena orang sana senang banget minum air putih itu dengan dingin. Kalau minum air putih nggak dingin, itu kata mereka kayak apa ya, minum air putih kok nggak dingin? Karena bagi mereka air putih itu harus dingin. Ya mungkin karena cuaca di sana panas gitu. Nah, itu banyak sekali Bu. Di masjid-masjid itu pasti ada saja dispenser. Ya, satu masjid itu bisa 5 dispenser, tiap pojok ada, dan itu semuanya gratis. Kenapa? Karena orang-orang kaya di sana ngerti sedekah utama ini memberi minum. Barakallahu fikum. Coba kalau di kita dipraktekkan di pinggir trotoar, pasang dispenser ibu, ya. Ada yang minum di situ? Bukan hanya minum ya, diambil sama dispensernya. Barakallahu fikum. Ya. Susah di kita ini, susah ibu. Lampu jalan saja dicoret-coret gitu. Sudah diindah-indah sama pemerintah, begitu kan?
dibuat nyaman, dihilangin. Yang ngeri itu ibu, baut-baut jembatan itu dipretelin. Ada tukang apa ini, pegawai sutet cerita, dia apa namanya, memang orang listrik ibu ya. Terus ada proyek listriknya, kalau nggak salah ke IKN sana, ke arah IKN. Itu kan mengalirkan listrik, sehingga bikin beberapa sutet. Tahu sutet kan ibu? Yang tiang listrik besar itu. Ya. Itu cerita di daerah mana begitu. Itu sudah hampir selesai ini sutet ini, sisa 1/4. Hilang ibu, dipretelin. Hilang. Bautnya ya, bajaknya, besinya, semua hilang, dipretelin. Sampai geleng-geleng kepala, karena itu di tengah hutan. Ya, di tengah hutan. Luar biasa kreatifnya ya, penjahat-penjahat di sini. Barakallahu fiikum. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sakyul ma, ya, sedekah air itu termasuk sedekah yang utama, apalagi ya yang lebih istimewa dari air. Ya, susu misalkan. Wih, Masya Allah, di drop di masjid khusus Ramadan. Susu UHT, begitu ya. 50 karton gitu. Luar biasa itu ibu ya. Di drop madu buat buka puasa. Oh, luar biasa itu, biar orang puasanya kuat. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, dianjurkan bagi kaum muslimin supaya memberikan perhatian kepada gurunya, kepada seorang alim di antara mereka, dan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dilakukan oleh Ansor ya kepada keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita bahas juga faidah seperti ini, bahwa masing-masing pihak ya berusaha melakukan yang terbaik. Gitu ya. Seorang guru juga harus menjaga ifahnya, jangan suka minta-minta mentang-mentang dia guru. Ya. Jamaah, tahu kan nih pelajarannya dari hadis ini? Ayo, sumbang saya. Gitu. Ya, itu namanya aji mumpung. Nggak boleh juga begitu, karena Nabi nggak pernah minta-minta. Tapi sebagai jamaah juga harus tahu diri, begitu ya. Harus tahu diri. Artinya dua pihak betul-betul berusaha berada di atas kebaikan yang layak, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi seorang guru menjaga ifahnya, tidak minta-minta kepada murid-muridnya. Murid juga harus tahu diri tentang keadaan gurunya. Barakallahu fiikum. Ya, ngenes kadang ibu ya kalau dengar kisah-kisah yang memilukan. Ini yang lagi viral apa? Anak SD bunuh diri gara-gara apa bu? Nggak bisa beli buku tulis, nggak bisa punya pensil, pulpen. Segitunya ibu ya. Ini barakallahu fiikum. Ngenes, memang ngenes. Bikin kita ngelus dada ya. Makanya ya kita harus punya andil memang ibu. Kaum du'afa, anak-anak yatim, orang-orang miskin itu harus punya hak yang sama dalam pendidikan ya. Harus ada memang orang yang perhatian ke arah situ. Mau ngandelin siapa tuh ya. Masing-masing kita berupaya bergerak, toh itu juga menjadi bekal jariah bagi kita semua ya. Maka ya doakan saudara-saudara kita yang sedang bergerak ya di ranah itu ya, untuk kemudian bisa memperhatikan kaum du'afa, fuqara, masakin, anak-anak yatim ya, terutama hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya. Doakan, saling mensupport gitu ya. Begitu. Kalau orang berlomba-lomba bikin sekolah yang serba mewah fasilitas, ayo berlomba-lomba bikin sekolah yang gratis.
buat du'afa, buat fuqara dan masakin, gitu ya. Jadi ya ini ajakan bersama, terutama bagi mereka yang berkelimpahan harta, para agniya, gitu ya. Yang kemudian barakallahu fikum mungkin menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit yang SPP-nya 5 juta, 10 juta sebulan, gitu ya. Apakah tidak terketuk hatinya, tidak tergerak hatinya ya dengan fenomena yang terjadi seperti itu? Untuk kemudian dia bagaimana nih fuqara masakin juga mendapatkan jatah yang sama, hak yang sama untuk sama-sama belajar, lebih-lebih pelajaran tentang agama ini. Ya. Daripada berlomba-lomba bikin sekolah terfavorit ya dengan super mewah fasilitasnya, semua kelas ber-AC ya, santri dilondrikan ya bajunya, barakallahu fikum, makanannya makanan-makanan istimewa luar biasa gitu ya. Taib, tidak masalah, itu bagus. Tapi di sisi yang lain, adakah yang terketuk kemudian untuk memperhatikan fuqara masakin, anak-anak yatim, para du'afa ya, yang tadi tuh ngenes banget itu, sampai kemudian bunuh diri gara-gara tidak punya ya, tidak bisa beli pensil, tidak bisa beli pulpen sama buku tulis ya. Ngenes ini ya, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab ini berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya. Orang-orang zaman dulu itu, ibu kalau jadi pemimpin mereka sering nangis, khawatir ada tanggung jawab yang kemudian terabaikan, kan begitu. Ada jalan yang rusak menjadikan orang celaka di jalan itu berat. Mereka kenapa sering menangis itu begitu, khawatir dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro mikirin flexing, mikirin beli jam tangan yang harga miliaran, boro-boro bikin istana, rumah yang mewah fasilitasnya. Mereka mikirin rakyat, gimana mereka hidupnya sejahtera, mikirin nasib dirinya sebagai pemimpin nanti bagaimana berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Itu yang mereka pikirkan. Itu yang membuat mereka menangis setiap saat. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, di sini juga ada pelajaran anjuran untuk mendahulukan keluarga, mendahulukan anak-anak di atas diri sendiri ya. Jadi kalau ada makanan itu ya berikan dulu ke istri, berikan dulu ke anak-anak yang di bawah tanggung jawab kita. Suami seperlunya saja. Jangan istri dibuat lapar, anak-anak dibuat lapar, dia sendiri kenyang. Apa namanya ini, Bu? Serakah. Ya, serakah. Teman-teman kerja jadi traktir di kafe ya. Anak sama istri suruh makan kerupuk saja. Ini keterlaluan namanya. Suami-suami tidak bertanggung jawab. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan hadiah susu, beliau berikan ke keluarganya. Walaupun beliau tidak meminumnya, yang penting istri, anak-anaknya bisa mendapatkan. Begitu. Ini keteladanan dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami terbaik yang ada di alam dunia ini. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Kamis depan sudah libur, Bu ya. Baik, semoga perjalanan belajar kita ya sekitar 11 atau 10 bulan ya kita belajar mengkaji hadis-hadis Nabi di kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, yang kemudian berbuah ketakwaan kepada Allah, berbuah iman dan juga amal soleh. Dan semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan belajar kurang lebih 10 bulanan lebih menjadi catatan pahala
yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah, dan semoga apa yang kita pelajari memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik Ibu, sampai di sini saja. Selama kita belajar 10 bulanan lebih, mungkin ada 1-2 kata, bahkan 1-2 paragraf, mungkin 1-2 halaman, ada kata-kata yang salah menjadikan ibu-ibu tersinggung mungkin ya. Maka mohon kerelaan hatinya, keridhaan hatinya untuk dimaafkan. Ya, karena kesalahan datang dari syaitan, kesalahan itu datang dari hawa nafsu saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.